izin pergi ke kota. Gak apa-apa, belum ada tujuan. Tidur di emperan juga nggak apa-apa Pak. Muti malu bergantung sama orang lain. Alhamdulillah ini Mut ada rezeki Rp300.000 dari Mas Adi Cirebon. Alhamdulillahirobbil alamin. Makasih Mas Adi Cirebon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini sekarang saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar Rp300.000 dari Mas Adi Cirebon untuk Mutia, janda desa yang memiliki satu anak yang hidup sangat memprihatinkan sekali. Sejak kecil beliau menderita, sudah disia-siakan sama keluarganya ya. Terus tinggal pun sekarang di rumah kosong milik orang lain. Ngenes sahabat kalau melihat penderitaan Mutia. Dan sewaktu hamil 8 bulan, beliau ditinggalkan juga sama mantannya. Dan kini anaknya sudah umur beberapa bulan. Alhamdulillah anaknya sehat. Dan waktu melahirkan pun dulu dibantu sama donaturnya Kang Rahmat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur, viewernya Kang Rahmat dan juga Mas Adi. Doa terbaik sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah ini mutianya sahabat. Halo, assalamualaikum. Salam Pak. Sini. Tadi sudah ke rumahnya, anaknya dititip ya. Iya Pak. Sama emak-emak siapa itu? Tetangga. Tetangga. Ya. Iya. Mutianya mau nyari Genjer. genjer. Panas nih, udah dapat? Udah Pak. Mana? Iya Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Buat makan hari ini. Iya Pak. Soalnya nggak ada lauk. Oh gitu. Iya. Ngobrolnya di tempat teduh dulu yuk. Panas euy. Iya Pak. Ada saung enakun ya. Mau nyuci dulu kaki. Boleh. Sok. Tahu lu kalau ingin konten ya. Pak, mohon maaf ya nungguin. Enggak apa-apa sok, dicuci dulu sok. Itu genjer lalapan paling mantap itu Mut. Iya Pak. Iya. Udah bersih gitu. Udah. Oh, yuk ngobrolnya di sana yuk. Ayo Pak. Sekali lagi gimana kabarnya? Lagi kurang sehat Pak. Kurang sehat. Iya. Kenapa? Lagi batuk flu. Batuk flu. Iya. Sudah berapa hari? Udah hampir mau seminggu Pak. Udah diperiksa belum? Paling beli obat doang Pak ke apotek. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak diperiksa ke dokter? Nggak ada biaya Pak. Cuman Gitu. ada buat beli obat aja. Iya. Batuk flu mah nanti itu juga sembuh lah ya. Iya. Makan yang teratur, banyakin minum air putih, insya Allah sembuh ya. Iya Pak. Gimana kabar dedenya? Dedenya sekarang alhamdulillah udah baikan Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah, kalau Dede itu sekarang diasuh sama siapa itu? Sama tetangga Pak. Tetangga. Iya. Kalau emak yang pemilik rumahnya kemana sekarang? Saya tadi nggak ngelihat. Udah berangkat ke Jakarta Pak. Oh gitu. Iya. Oh, beliau usaha di Jakarta. Iya. Oh, emak itu ya baik sekali ya. Iya Pak. Udah mengizinkan Muti tinggal di Di rumahnya. rumahnya, rumah kosong gitu ya. Iya. Mm-mm. Emang emak itu jualan apa di Jakarta? Somai Pak sama Oh, gitu. batagor. Iya. Doain mudah-mudahan jualannya laris ya. Amin. Beliau orang baik, nolongin Mutia ya. Amin. Iya. Di video sebelumnya pun sering saya tanya, tapi tidak ada salahnya banyak viewer yang baru mengikuti dan baru bergabung. Ya. Namanya? Mutia Rahma. Usia? 25 Pak. Statusnya apa? Janda anak 1. Kenapa bisa menjanda? Disakitin Pak Sama? sama mantan suami. Gitu. Iya. Iya. Ceritanya waktu Hamil besar ditinggal. Dia ngomongnya mau kerja ke Bali, katanya suruh nungguin aku selama 1 bulan, nanti kata dia dikirimin ongkos buat ngikut ke Bali. Tapi baru juga 2 minggu dapat kabar dia katanya sama cewek lain lagi. Gitu. Iya Pak. Ya Allah. Jadi selama Muti mengandung dan sekarang Dede sudah lahiran, beliau belum pernah ketemu sama bayi. Belum pernah Pak. Bayi namanya siapa, Dede bayi? Elpano. Usia berapa tahun beliau? Berapa bulan? Sekarang 7 bulan Pak, jalan 7 bulan. Iya. Gimana perasaan Muti? Kan saya mah gimana ya, ngenes gitu mendengar kehidupan perjalanan hidup Muti yang sangat pahit gitu ya, dari semenjak kecil ya, terus Iya. sekarang sudah dewasa pun Muti masih menderita gitu. Ya kalau mau dibilang sedih banget Pak. Ya mungkin Muti juga pengen nangis gitu ya kalau mengingat rasa sakit gitu yang pernah Muti alamin dari kecil sampai sekarang gitu. Tapi rasanya itu air matanya itu udah kayak nggak bisa keluar gitu Pak, karena mungkin udah dari kecil Muti merasakan sakit, perihnya hidup, perjalanan Muti sampai detik ini. Mungkin ya Muti bawa enjoy aja gitu Pak, nggak dipikirin ini kok gini banget gitu ya. Ya Muti juga suka mikir kayak gitu, tapi ya mungkin sekarang ya udah Pak, jalanin aja, mungkin udah harusnya Muti kayak gini gitu. Sudah takdir nasibnya Iya. seperti ini ya, tapi perbaiki diri ya, tetap Iya. rendah hati, jangan sombong, jangan gimana gitu, berdiam diri ya. Iya. Oke, jangan macam-macam lah gitu. Terus perbanyak zikir, sholawat, sholat yang 5 waktu tepat waktu, jangan sampai ditinggal karena itu kewajiban. Kita meninggal dunia, yang pertama dihisab itu sholatnya dulu. Iya. Ya Mut ya. Iya Pak. Pak, Muti kadang suka melamun gitu ya Pak. Kenapa gitu Muti suka iri lihat orang gitu ya, keluarganya utuh, terus dapat kasih sayang dari orang tua sejak kecil. Tapi Muti nggak merasakan itu sama sekali Pak. Terus Muti sekarang punya bayi, ya nasibnya hampir sama kayak Muti gitu. Tapi kan bedanya, kalau anak Muti kan Muti rawat sendiri gitu ya. Kalau Muti waktu bayi dirawat orang lain. Ya Muti suka sedih gitu Pak liatnya. Oh, jadi itu perjalanan bayi sekarang nasibnya hampir sama dengan Muti. Iya, hampir sama. Cuman kalau Muti dirawat sama orang lain, Iya. kalau Dede sekarang dirawat sama Muti. Iya, Ya. Pak. Itu ujian Muti ya, namanya juga hidup gitu ya. Nah, insya Allah yang penting Muti tetap sabar,
jangan suka ngeluh ya Mut ya. Iya Pak. Terus nanti apa namanya, harus ada kemauan gitu ya. Iya. Mm-mm. Ya, Muti juga ya pengen gitu Pak ngebahagiain anak Muti dengan Muti kerja, tapi Muti mikir lagi kalau Muti kerja nanti anak Muti sama siapa gitu kan ya Pak. Mm-mm. Terus masih kecil. Ya kadang orang juga suka bilang kenapa sih nggak kerja, kenapa sih ya, mungkin orang cuma bisa ngomong doang gitu ya Pak, tapi kan Mm-mm. berat buat Muti gitu. Mm-mm. Udah mah hidup Muti cuman bareng sama dede bayi doang gitu. Kalau Muti kerja nanti dede mau dititipin sama siapa gitu Pak. Muti juga bingung sekarang Mm-mm. harus gimana gitu. Nah sekarang juga kan Pak Rahmat ada tawaran kerja nih, ada di 2 lokasi ya, di masih saudara juga ya, tapi nggak bisa bawa anak ya, karena Iya. itu ngepak-ngepak barang juga gitu. Tapi sabar dulu ya Mut ya. Iya Nanti Pak. di dedenya dulu dibesarin gitu ya. Kalau dedenya agak besar dikit gitu, apalagi sudah bisa masuk sekolah, terus bisa dititipin di pondok pesantren gitu Mut ya. Iya Pak. Biar anaknya nanti soleh gitu. Terus sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kan yang namanya hidup itu perlu makan gitu. Iya. Dari mana? Terus untuk dede bayi gitu. Kadang Pak ada yang ngasih gitu tetangga. Kalau buat makan iya suka ada yang ngasih. Itu emak yang pemilik rumah juga baik sekali karena Iya ngasih ya. baik sekali Pak itu. Mm-mm. Pas waktu beliau mau berangkat ke Jakarta juga ya nitipin ada sedikit beras buat Muti buat makan katanya. Begitu. Iya, Masya Allah banget Pak. Emak itu pas mau berangkat ke Jakarta, ini Iya. ada beras butuk Muti gitu. Iya Pak. Luar biasa dia ya, baik sekali. Alhamdulillah ya Mut ya. Iya Pak, alhamdulillah. Tapi Mut, yang namanya janda hidup di kampung itu jadi ocehan, Iya Pak. jadi omelan ya Mut ya. Nah, tetap harus bisa jaga Diri. diri. Selain itu ada viewernya Kang Rahmat juga. Kang Rahmat tolong dikunjungin Muti gitu ya. Nah, tengokin Muti kasihan, bantuin Muti gitu kan. Nah, sekarang saya baru sempet buat viewernya Kang Rahmat yang komentar terus yang ngechat gitu ya. Nah, ada salam dari beliau. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mut, Iya Pak. waktu kemarin minggu-minggu ke belakang, beberapa hari ke belakang, ada yang silaturahmi ke tempat Muti ya. Iya. Yang dari mana saja coba? Dari Ciledug Cirebon sama dari Bandung Cimahi. Mohon maaf Pak Rahmat, ajak mereka ke rumah ya, mereka kan ingin bersilaturahmi gitu. Saya hanya mengantar ya, Iya. penyambung tali silaturahmi. Nah setelah beres bikin konten video saya pulang gitu. Apa saja yang dicakap sama Muti gitu, sama mereka gitu? Ya, ya begitu Pak. Biasa aja gitu nanyain. Katanya, kata beliau, kok bisa sih sesabar ini, katanya gitu, dikasih ujian sama Allah yang begitu berat. Terus Muti bilang, ya harus gimana lagi, emang mungkin takdir Muti udah kayak gini, ya kita jalanin aja. Ini mungkin Allah lagi apa Menguji. sih? Iya, lagi menguji Muti. Insya Allah mungkin kedepannya ada kebahagiaan buat Muti sama anak Muti gitu Pak. Amin. Diambil hikmahnya aja ya Mut ya. Iya Pak. Kenapa ya Pak hidup saya gak kayak orang-orang bahagia, hidup dikelilingi orang tua, keluarga, disayang,
Muti juga pengen rasanya merasakan kasih sayang kedua orang tua lah intinya Pak. Tapi Muti nggak bisa merasakan itu, sedih banget Pak. Yang namanya nasib itu tidak sama ya Mut ya. Sekarang Muti lagi terpuruk, lagi pahit, lagi di bawah gitu. Siapa tahu nanti esok atau lusa dan kedepannya Muti lebih baik lagi gitu ya. Tapi ketika nanti hidup Muti baik, berada ya serba cukup lah gitu. Jangan lupa sama orang-orang yang pernah nolong Muti gitu ya, pernah bantuin Muti, terus di sekeliling Muti gitu. Kalau ada rezeki harus bisa menyisihkan dengan orang-orang yang memerlukan ya. Iya Pak. Nah, kemarin kalau saya datang ke Muti ada titipan rezeki dari hamba-hamba Allah untuk Muti. Kan di situ ada, bukan semuanya milik Muti gitu, tidak Iya, sepenuhnya hak Muti. Muti suka berbagi nggak? Alhamdulillah Pak, kemarin kan Muti dapat rezeki ya lumayan gitu ya Pak. Terus Muti ngasih ke ibu yang punya rumah. Terus waktu itu pas lagi ada kakak sama adiknya ibu, Muti juga kasih. Terus ada ke tetangga gitu, yang maksudnya yang di sekeliling Muti juga kasih Pak. Alhamdulillah, karena ya ada yang nitip ke Muti juga, itu kan bukan hak Muti semua gitu. Ada titipan buat orang lain juga gitu Pak. Ya. Jadi Muti ya saling berbagi aja Pak, karena Muti juga merasakan gimana rasanya kalau lagi nggak punya uang gitu Pak. Pengen beli ini, pengen beli itu gitu Pak. Jadi ya Muti berbagi rezeki sedikit-sedikit Pak. Gitu. Iya. Luar biasa ya. Dikala Muti lagi terpuruk, lagi kesusahan juga buat sendirinya, tapi ada rezeki masih bisa berbagi, alhamdulillah. Iya. Nah, yang sekarang bingung Muti ya. Iya, Masa Muti selama-lamanya mau tinggal di rumah itu saja gitu ya, di rumah orang gitu, bergantung sama orang terus gitu. Langkah Muti ke depannya gimana? Ya Muti juga sebenarnya pengen gitu Pak, kerja gitu ke luar negeri atau kemana gitu ya Pak. Tapi ya itu satu anak Muti kasihan gitu, masih bayi ya. Mungkin kalau udah agak gedean dikit insya Allah Muti bakalan kerja lagi Pak Gitu. iya. Emang dulu-dulu sebelum menikah pernah kerja ya? Iya Pak, Kerja apa? kerja serabutan Pak di Jakarta. Gitu. Iya. Di rumah orang, Iya Pak. toko gitu. Iya. Iya. Nah, sahabat, jadi Muti bukannya males, bukannya tidak mau bekerja, cuman sekarang terhalang sama anak yang masih bayi ya, masih menyusui ya. Iya Pak. Mohon maaf bayinya sekarang saya nggak berani ngesut sahabat ya. Jadi itu apa, suka pel sahabat ya. Mau ngambil ganjar lagi apa udah? Udah Pak, mau pulang aja. Pulang? Iya. Pulang kemana? Pulang sama Pak. Kurang ke rumah? Iya. Kirain mau ke kantor KUA. Enggak Pak, Enggak. nanti aja. Kalau jalan pulang kemana? Ke sini Pak. Kalau jalan ke kantor KUA? Nggak tahu Muti Pak. Nggak tahu. Masa udah janda nggak tahu? Nggak tahu Pak, Muti lupa. Lupa jalan. Hibur aja biar Muti nggak sutris sahabat ya. Yuk. Mut, tuh kalau di kampung kan kalau ada kemauan ya, Iya. ada kemauan, makan pun tuh nggak usah beli lalap ya, yang penting ada beras dan ikan
Asin. Asin sambal ya. Iya benar Pak. Yuk. Ayo Pak. Hei. Ya, emang kamu bentar dulu nggak capek gitu? Saya mau capek, nolong we leumpangna. Kelas puyuh. Enggak sih Pak, capek. Nggak capek? Enggak. Ayo Pak, panas soalnya. Panas. Iya. Panas di hati. Panas di hati. Panas di hati. Bisa nggak nanjakmu? Bismillahirrahmanirrahim. Emang kamu nggak bawa sendal gitu? Mana? Nah, sekarang sudah sampai di tempat rumahnya siapa? Emak ya, emak siapa namanya nggak tahu. Orang baik yang nyuruh Muti nempatin di sini, sahabat. Ini zamannya Muti di sini ya. Iya. Ayo Pak. Yuk. Ayo Pak. Mut, Iya. rehat dulu, capek lah. Iya di sini aja ya Pak. Iya. Nah, alhamdulillah sudah nyampe. Jadi apa namanya? Setelah sampai di rumah, ini sudah dicuci bersih. Masaknya gimana? Di apa? Dikukus di sini atau direbus atau bagaimana itu? Kukus. Dikukus. Iya. Iya. Pingin nyobain pasakan Muti. Iya nanti ya Pak. Berasnya ada nggak? Berasnya ada kali sekali ini lagi. Mana lihat? Nggak ada di sini. Belum ada beras. Iya. Beli nanti ya. Ini ada dari Mas Adi ya. Iya Pak. Bingung ngobrol apa lagi ya? Iya Pak, ngobrol apa lagi? Ngobrol apa lagi? Kalau yang apa namanya Mut? Yang kemarin kesini, nggak kesini lagi? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kenapa ya? Nggak tahu. Saya kan sekarang pengen tahu gitu kabarnya gitu. Nggak tahu Muti juga Pak. Nggak ada kesini lagi. Oh gitu. Iya. Iya Mut. Saran dari Pak Rahmat ya. Iya. Tapi sih itu mah kan terserah Muti gitu ya. Cuman Pak Rahmat hanya mengingatkan gitu ya. Muti nasibnya kan kurang baik ya. Iya, nah nanti kedepannya bila mana Muti berumah tangga lagi, punya suami lagi, harus hati-hati, jangan asal mau ya. Jadi harus lihat-lihat dulu. Iya, Pak. Bibit bobotnya, keturunannya ya. Nanti malah Muti menikah terus mereka nggak tanggung jawab, Muti punya anak lagi, kan siapa yang tersiksa? Muti. Jadi harus lebih hati-hati, jangan gampangan gitu ya. Oke. Iya Pak. Tetap semangat ya Mut ya. Semangat. Semangat. Yuk simpan dulu itunya.
Masa bawa ke rumah? Mau ditaruh di dalam lemari? Iya. Wah, langsung ngajak gue ke rumah. Muti mah di sini aja ah. Di mana? Sini. Sini. Oh ini ya. Ini itu ya bocor ya. Ada bocor. Bocor-bocor sebelah sana itu ya. Iya, di dalam juga iya Pak. Bekas itu ya, iris. Ada bocor. Pada bocor. Iya. Ya Pak. Di sebelah sini Mut. Sini. Enggak, biar enggak jauh. Harapan Muti ke depannya gitu. Harapan Muti, ya Muti pengen hidup Muti lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu Pak. Kalau Muti juga pengen gitu ya, kayak orang-orang punya rumah sendiri gitu, walaupun kecil gitu Pak. Tapi Muti juga bingung, Muti nggak punya tanah buat bikin rumah. Kan Muti nggak punya apa-apa. Muti bercita-cita ingin memiliki tempat tinggal yang layak. Sama sekali karena Muti nggak punya tanah, rumah ya. Iya. Ya Allah. Berdoa Muti ya, jangan bosan-bosan berdoa, minta sama Allah ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ada milik rezeki Muti ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang juga saya datang ke sini ya. Ini ada titipan dari Mas Adi ya. Iya Pak. Tadinya ini untuk yang lain, dikarenakan orangnya sudah tidak ada ya, sudah bekerja. Gimana Mas Adi, ini uangnya kasih ke siapa? Kata Mas Adi, ya udah Pak Rahmat, kasih Muti dan anak yatim gitu ya. Nah ini nanti dibelikan beras kebutuhan Muti dan anaknya ya. Iya Pak. Alhamdulillah ini Mut ada rezeki Rp300.000 dari Mas Adi Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Mas Adi Cirebon, semoga disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya. Semoga apa yang diberikan kepada Muti sama anak Muti dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah ya Mut ya. Alhamdulillah Pak. Sekali lagi jangan tinggal sholat ya. Oke. Pak. Ya udah, Pak Rahmat pamit dulu. Mohon maaf ganggu waktunya Muti ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Berdoa ya. Berdoa iya Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, bersilaturahmi ke tempat Muti sudah selesai. Sekalian nengok Muti, Muti yang tinggal di rumah milik orang ya. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan titipan amanah dari Mas Adi Cirebon untuk kebutuhan Muti dan anaknya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Mas Adi Cirebon yang sudah bantuin Muti. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.